Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah strategi kita. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah studi kasus yang menarik banget buat kalian para pengusaha dan pemilik warung. Kita bahas Kopi Jempol Petani, brand lokal dari Lampung ini bener-bener pinter banget nembak pasar menengah ke bawah. Dan percaya deh, strategi mereka ini bisa jadi contekan jitu buat muter barang di toko kalian dengan super cepat. Yuk kita mulai. Nah, pertanyaannya gini, sebagai yang punya toko, pasti sering kepikiran kan? Gimana sih cara narik hati pembeli di segmen menengah ke bawah ini? Pasarnya gede banget, iya. Tapi mereka tuh super duper teliti soal pengeluaran harian. Nggak mau dong buang duit buat barang yang salah beli. Terus, barang kayak apa yang kalau dipajang di rak kalian bakal langsung diambil tanpa mikir panjang? Jawaban dari teka-teki ini ternyata udah dipegang sama Kopi Jempol Petani. Oke, ini dia yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Pertama, peluang menarik buat pemilik toko. Lalu, gimana mereka main di harga hemat dan rasa nikmat. Lanjut ke daya tarik utama sertifikasi halal, strategi cerdas kemasan praktis, dan terakhir, bukti nyata kesuksesan penjualannya. Kita langsung masuk ke poin pertama ya, peluang menarik bagi pemilik toko. Coba deh posisikan diri kalian sebagai pebisnis yang butuh perputaran uang cepat. Beli hari ini, laku besok. Kopi itu kan kebutuhan harian ya, tapi saingannya juga gila-gilaan. Terus, apa rahasianya Kopi Jempol Petani? Mereka ngebangun semuanya di atas 4 pilar utama. Sertifikasi halal, harga hemat, rasa enak, dan kemasan praktis. Ini bukan sekedar bahasa iklan loh. Buat kalian yang jaga warung tiap hari, 4 hal ini tuh ibarat resep ajaib yang bikin pembeli nggak pakai mikir 2 kali buat belanja. Penuhi 4 syarat ini, dijamin barang nggak bakal numpuk jadi pajangan berdebu. Lanjut ke bagian kedua, harga hemat dan rasa nikmat. Di pasar menengah ke bawah itu, harga emang raja, tapi rasa itu ratunya. Bayangin aja, harga murah tapi rasanya ancur. Ya pelanggan cuma beli sekali abis itu kabur kan? Padahal toko kita hidup dari pelanggan yang balik lagi. Slogan mereka ini cerdas banget. Harga hemat, pas di kantong, dengan komposisi rasa yang pas. Mereka tahu persis target pasarnya pengen ngirit, tapi ya nggak mau ngorbanin enaknya ngopi pagi. Kombinasi harga terjangkau dan rasa yang pas, ini ngasih rasa aman yang mutlak buat pembeli. Coba dengerin deh pengakuan Bu Rati dari Dapur MBG Bandar Lampung ini. Kata beliau, teman-teman di dapur cocok sama rasanya, makanya mereka selalu sedia kopi jempol petani. Gini ya, dapur komersial itu kan tempat yang super sibuk, dan biasanya orang-orang di sana rewel banget soal rasa. Kalau produk ini bisa dapat jempol di lingkungan kayak gitu, itu udah jadi garansi kuat buat kalian. Pelanggan warung kalian pasti bakal balik lagi dan lagi buat beli kopi ini. Masuk ke bagian ketiga nih, daya tarik utama sertifikasi halal. Nah, buat target konsumen menengah ke bawah, label halal itu bukan sekedar pajangan atau oh bagus deh ada halalnya. Enggak, itu syarat mutlak. Bayangin, ada orang capek pulang kerja, mampir ke toko kalian, lihat kopi ini dan lihat ada jaminan kehalalannya. Keraguan di kepala mereka langsung hilang gitu aja. Mereka nggak perlu mikir 2 kali. Rasa percaya langsung terbangun di detik pertama dan penghalang buat beli itu benar-benar runtuh saat itu juga. Oke, poin keempat, strategi cerdas, kemasan praktis. Kadang kita suka ngeremehin bentuk atau ukuran kemasan, padahal aslinya ini senjata rahasia di toko loh. Kopi Jempol Petani nggak cuma asal bikin satu ukuran aja, mereka sediain yang 100 gram dan 200 gram. Kenapa dibilang jenius? Soalnya ini ngebuka 2 keran pemasukan buat kalian. Kemasan 100 gram itu pas banget buat pekerja lepas atau buruh harian yang cuma mau ngopi hari itu. Terus, yang 200 gram nyasar ibu-ibu atau keluarga yang mau nyetok buat beberapa hari. Dengan strategi ini, kalian nggak bakal kehilangan pembeli cuma gara-gara dompet mereka lagi tipis. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bukti nyata kesuksesan penjualan. Ngomongin teori doang mah kurang afdol ya kalau nggak ada bukti lapangan. Kita lihat pengalaman Pak Rohim dari Prinsewu. Beliau ngalamin sendiri nih apa yang baru aja kita bahas. Kata beliau, dengan adanya 2 kemasan, pelanggan jadi bebas milih. Dan itu bikin peluang lakunya melonjak. Ngasih pilihan ukuran kayak gini tuh nggak bikin orang pusing, malah sebaliknya, bikin mereka makin cepat mutusin buat bayar ke kasir. Terus, dengerin juga nih cerita Mas Amri dari Berkah Jaya Sayur. Beliau bilang harganya masuk dan rasanya berani diadu. Tapi coba deh perhatiin kalimat terakhirnya. Sekarang udah bisa ambil grosir. Wow, ini bukti nyata kalau harga yang kompetitif itu bikin kalian bisa muter modal dengan super ngebut. Penjualan makin kenceng dan akhirnya kalian berani nyetok dalam partai besar alias grosiran. Dan kita semua tahu kan, ambil grosir itu artinya apa? Yes, margin keuntungan yang jauh lebih tebal buat dompet kalian.
Jadi, kombinasi maut dari harga yang pas, jaminan rasa nikmat, rasa aman dari sertifikasi halal, dan taktik kemasan yang fleksibel ini benar-benar jadi ramuan sempurna buat naklukin pasar menengah ke bawah. Sekarang saya mau nanya ke kalian, apakah rak di toko kalian udah diisi sama produk dengan strategi jitu kayak gini? Udah siap belum nerapin trik ini buat ngedongkrak omset harian? Coba dipikir-pikir lagi ya. Makasih banyak udah ngulik strategi bareng saya hari ini, dan sampai jumpa di bedah strategi seru lainnya.